Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Delia Azahra, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai dalam mengatasi kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Menurut Anda, kebijakan apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memulihkan ekonomi? Strategi Indonesia dalam membangkitkan perekonomian nasional pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji lagi dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini, estimasi penemuan dan pendistribusian vaksin, serta jangka waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri. Akan tetapi, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan positif seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya kepada UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung, sehingga transaksi jual beli yang berkurang. Dan mengingat setiap UMKM pun memiliki masalah masing-masing yang perlu diselesaikan. Program konsultasi dan mentoring secara langsung dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan para ahli manajemen dan keuangan. Kebijakan yang diberlakukan mulai bersifat ekspansif untuk kembali menstimulus perekonomian nasional. Pada masa ini, ketergantungan terhadap pemerintah perlu dikurangi dan bantuan yang diberikan pun dapat lebih berfokus pada manfaat jangka panjang. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan menjadi ancaman karena dana pemerintah yang terbatas. Investasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan. Investasi pada infrastruktur yang padat karya akan memberikan banyak manfaat dalam jangka panjang. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang akan meningkat dan memberikan sumber penghasilan jangka panjang juga kepada masyarakat. Yang kedua, manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ketiga, pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Hal berikutnya yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang adalah investasi pada pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan, sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan meminimalisir kesenjangan pendidikan yang ada saat ini.
Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang bisa bertahan di tengah pandemi. Pelatihan komunikasi menjadi penting bagi pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai produk. Pandemi ini mempunyai dua sisi. Sisi pertama memang mungkin kita mengalami banyak bencana yang tidak terpikirkan sebelumnya. Untuk itu banyak hal yang mungkin bisa kita atur dalam waktu 1-2 tahun ini. Tapi di sisi lain pun, ternyata juga pandemi membangkitkan semangat kreativitas dari banyak orang, banyak individu, dan banyak perusahaan. Jadi cukup optimis justru melihat perkembangannya sampai saat ini, bahwa pandemi ini justru bisa membangkitkan kreativitas. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin tabu, tadinya mungkin tidak terpikirkan, dengan pandemi ini kita kayak push secara instan mode produk, layanan yang tidak terpikirkan sebelumnya, tapi cukup berdaya guna dan justru ada potensi yang bagus di sana, karena di mana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.